Apakah kalian pernah merasa kesal saat melihat tanaman di kebun tiba-tiba rusak, berlubang, atau bahkan mati? Mungkin itu bukan sekadar kurang air atau pupuk, tapi disebabkan oleh hama yang menyerang tanpa ampun? Selamat datang di Serba Tahu. Di episode kali ini, kita akan membahas secara lengkap tentang hama tanaman, mulai dari jenis-jenis nia, dampak serangannya, cara pengendalian yang efektif, hingga tips pencegahan supaya tanaman tetap subur dan bebas hama. Yuk, langsung kita mulai. Sebelum kita bahas cara mengendalikannya, penting banget buat kita kenalan dulu dengan hama-hama yang paling sering banget jadi momok bagi para petani. Hama itu sebenarnya adalah organisme pengganggu yang merusak pertumbuhan tanaman. Mereka bisa berupa serangga, tikus, bahkan lalat kecil yang nyaris tidak terlihat. Meskipun kecil, kerusakan yang mereka timbulkan bisa luar biasa besar dan berdampak pada produktivitas pertanian secara signifikan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu lalat buah, Bactro-Sera spipi. Lalat buah ini terkenal sebagai musuh utama bagi petani buah-buahan. Mereka menyerang berbagai jenis tanaman hortikultura seperti cabai, mangga, jeruk, dan tomat. Betina lalat buah menyuntikkan telur ke dalam buah. Ketika menetas, larva memakan daging buah dari dalam, menyebabkan buah busuk dan jatuh sebelum matang. Penyebarannya sangat cepat, terutama di daerah tropis, karena mereka bisa berkembang biak dengan cepat dan tersebar melalui angin. Dampaknya, buah-buahan jadi tidak layak jual, dan kualitas panen menurun drastis. Selanjutnya, ada ulat gerayak Spodoptera litura dan Spodoptera frugiperda. Hama ini sering kita temui di lahan jagung, padi, kedelai, dan sayuran lainnya. Larva ulat gerayak memakan daun tanaman dengan sangat cepat, bahkan dalam semalam. Daun bisa habis menyisakan tulang daunnya saja. Serangannya seringkali tidak terdeteksi karena mereka aktif di malam hari. Penyebarannya juga cepat, terutama di musim penghujan. Jika tidak dikendalikan, kerusakan bisa mencapai 60% dari total hasil panen. Ketiga, kita punya kutu daun Aphididae. Meskipun ukurannya kecil, dampaknya bisa besar sekali. Kutu daun hidup berkoloni di bagian bawah daun dan menghisap cairan tanaman. Akibatnya, daun menjadi keriting, menguning, dan pertumbuhannya terhambat. Tidak hanya itu, kutu daun juga dikenal sebagai vektor virus tanaman, sehingga penyakit bisa menyebar dengan cepat. Penyebarannya pun masif, terbawa oleh angin dan serangga lain. Biasanya, mereka menyerang cabai, tomat, kacang-kacangan, dan tanaman hortikultura lainnya. Keempat, ada tikus sawah Rattus argentifenter. Mungkin sering dianggap sepele, tapi tikus sawah ini bisa menghabiskan hasil panen dalam waktu singkat. Mereka menyerang batang padi, jagung, dan berbagai tanaman pangan. Tikus aktif di malam hari, bersembunyi di pematang sawah dan irigasi. Ketika populasi mereka tidak terkendali, kerusakan bisa mencapai 50% dari total lahan. Terakhir, yang tidak kalah berbahaya adalah Tuta absoluta. Tuta absoluta. Hama ini menyerang tanaman tomat dan dikenal sangat sulit dikendalikan. Larva Tuta absoluta menggerek daun, batang, dan buah, menyebabkan kerusakan besar dan mengurangi kualitas hasil panen. Penyebarannya sangat cepat, terutama di daerah yang memiliki iklim panas. Kerugian yang ditimbulkan bisa mencapai 80-100% jika tidak ditangani dengan baik. Nah, itulah top 5 hama tanaman paling berbahaya berdasarkan penelitian dan data dari berbagai lembaga pertanian. Kalau dibiarkan, serangan hama ini bisa menyebabkan kerugian besar dan gagal panen, sehingga harus dikendalikan dengan bijak. Cara pengendalian. Setelah kita mengenali hama utama yang merusak tanaman, sekarang saatnya kita bahas cara mengendalikannya. Ada 2 cara utama yang bisa kita gunakan, yaitu secara alami dan kimia. Yuk kita mulai bahas dari yang alami dulu. Pertama, pengendalian alami. Pengendalian alami menjadi pilihan utama para petani yang ingin menjaga ekosistem tetap seimbang dan ramah lingkungan. Salah satu metode yang paling umum digunakan adalah perangkap metil eugenol. Metil eugenol ini bisa kamu buat sendiri dengan mencampurkan 5 ml metil eugenol dengan 100 ml air.
Cairan ini bisa kamu masukkan ke dalam botol bekas, lalu gantungkan di area tanaman. Untuk hasil maksimal, lalat buah akan tertarik dengan aroma yang dihasilkan dan terperangkap di dalamnya. Penggantian cairan sebaiknya dilakukan setiap 2 minggu sekali. Selain itu, ada juga pembungkusan buah. Caranya mudah. Kamu hanya perlu membungkus buah yang masih muda menggunakan kertas atau plastik. Waktu terbaik untuk membungkus adalah saat buah baru muncul. Pembungkusan ini mencegah lalat buah menyuntikkan telur ke dalam buah, sehingga buah tetap sehat sampai masa panen. Untuk hama seperti ulat gerayak, kita bisa menggunakan pestisida nabati yang dibuat dari daun mimba atau daun suren. Caranya sederhana. Ambil 1 kilogram daun mimba, haluskan, lalu rendam dalam 10 liter air selama 24 jam. Saring dan tambahkan 2 sendok makan sabun cair sebagai perekat. Larutan ini bisa langsung disemprotkan ke tanaman yang terserang. Penyemprotan sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari untuk menghindari penguapan yang berlebihan. Untuk hama kutu daun, kamu bisa menggunakan minyak mineral. Cara aplikasinya sederhana. Campurkan 10 ml minyak mineral dengan 1 liter air. Lalu tambahkan 5 ml sabun cair sebagai perekat. Aduk rata dan semprotkan pada bagian bawah daun yang terserang. Minyak mineral akan melapisi tubuh kutu daun dan mencegah mereka bernapas, sehingga populasi akan menurun drastis. Lakukan setiap minggu hingga serangan berkurang. Untuk pengendalian tikus sawah, kita bisa menggunakan perangkap bubu atau perangkap bambu. Perangkap ini dipasang di pematang sawah pada sore hari, karena tikus aktif mencari makan di malam hari. Ada juga penggunaan rodentisida nabati, seperti ekstrak biji mahoni, yang dapat ditempatkan di sekitar area persembunyian tikus. Atau bisa juga menggunakan musuh alami tikus, yaitu burung hantu, dengan cara membuat rumah burung hantu di sekitar sawah. Burung hantu dapat memangsa 1-2 tikus setiap hari. 2. Pengendalian kimia. Sekarang, mari kita bahas pengendalian hama dengan cara kimia. Pengendalian kimia ini memang lebih cepat dalam mengatasi hama, tapi harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan bijak. Misalnya, untuk mengendalikan lalat buah, kita bisa menggunakan insektisida berbahan aktif deltametrin atau malathion. Dosis yang disarankan adalah 2 ml per liter air. Penyemprotan sebaiknya dilakukan pada pagi hari, sebelum matahari terlalu terik atau sore hari, menjelang petang. Untuk mengendalikan ulat gerayak, insektisida berbahan aktif imemectin benzoat dengan dosis 1 ml per liter air bisa menjadi pilihan efektif. Penyemprotan dilakukan setiap 7-10 hari sekali sampai serangan berkurang. Jangan lupa selalu menggunakan masker dan sarung tangan saat pengaplikasian pestisida. Sementara untuk kutu daun, insektisida berbahan aktif imidacloprid bisa dipakai dengan dosis 0,5 ml per liter air. Penyemprotan dilakukan merata pada seluruh bagian daun, terutama di bagian bawah, di mana kutu sering bersembunyi. Untuk mengendalikan tikus sawah, bisa menggunakan rodentisida kimia berbahan aktif bromadiolon. Cara penggunaannya adalah dengan menempatkan umpan di area yang sering dilewati tikus. Pastikan area aman dari hewan ternak dan anak-anak, karena rodentisida ini sangat beracun. Sedangkan untuk mengendalikan tuta absoluta, penggunaan insektisida berbahan aktif chlorantraniliprol akan sangat efektif. Dosis yang disarankan adalah 1 ml per liter air. Disemprotkan pada bagian daun dan batang setiap 10 hari sekali. Dengan kombinasi pengendalian alami dan kimia yang tepat, kita bisa menjaga tanaman tetap subur dan bebas hama. Tentunya, penggunaan pestisida kimia harus tetap bijak, memperhatikan dosis, waktu aplikasi, dan alat pelindung diri. Cara mencegah serangan hama. Kita semua sepakat bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Dalam dunia pertanian, pepatah ini sangat relevan. Sebelum hama menyerang dan merusak hasil panen, ada baiknya kita memahami strategi pencegahan yang efektif dan berkelanjutan. Langkah pertama yang paling penting dalam mencegah serangan hama adalah memastikan tanaman tumbuh sehat. Pilihlah benih yang unggul dan tahan hama. Selain itu, perhatikan juga jarak tanam yang tepat, penyiraman yang cukup, dan pemupukan yang seimbang. Tanaman yang sehat memiliki ketahanan alami terhadap serangan hama. Sobat,
Misalnya, padi varietas Inpari 32 memiliki ketahanan terhadap wearing coklat dan blast, sementara jagung varietas BC 18 lebih tahan terhadap serangan ulat gerayak. Musuh alami seperti kepik, laba-laba, dan burung pemangsa adalah sekutu terbaik bagi petani di lapangan. Mereka secara alami mengontrol populasi hama tanpa perlu bahan kimia. Hindari penggunaan pestisida kimia berlebihan yang bisa membunuh musuh alami ini. Sebaliknya, ciptakan lingkungan yang mendukung keberadaan mereka, seperti menanam bunga refugia yang bisa menarik predator alami ke lahan pertanian. Salah satu teknik paling efektif dalam mencegah serangan hama adalah dengan melakukan rotasi tanaman dan polikultur. Misalnya, setelah menanam jagung, kita bisa menggantinya dengan kacang-kacangan atau sayuran daun. Teknik ini memutus siklus hidup hama sehingga mereka tidak bisa berkembang biak di tempat yang sama secara terus-menerus dan dapat menghambat perkembangan. Hama-hama yang biasanya hanya menyerang satu jenis tanaman tertentu. Langkah sederhana seperti membersihkan gulma, memasang perangkap hama, dan menggunakan jaring pelindung dapat secara signifikan mengurangi serangan hama. Gulma yang dibiarkan tumbuh bisa akan menjadi tempat berlindung bagi hama. Sementara itu, perangkap feromon bisa digunakan untuk menangkap serangga jantan dan memutus siklus reproduksi mereka. Langkah yang tidak kalah penting untuk mencegah serangan hama adalah monitoring berkala. Lakukan inspeksi rutin pada tanaman untuk mendeteksi adanya hama sejak dini. Sobat bisa mencatat jenis hama, jumlahnya, dan lokasi serangan. Dengan data ini, kita bisa mengambil tindakan pencegahan lebih cepat dan tepat. Nah, dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan ini, kita tidak hanya melindungi tanaman dari serangan hama, tapi juga menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan hasil panen. Ingat, pertanian yang berkelanjutan dimulai dari pencegahan yang bijak. Jadi, yuk kita sama-sama menjaga lahan pertanian kita tetap subur dan bebas hama. Nah, kita sudah membahas banyak tentang hama tanaman. Mulai dari mengenali jenis hama yang sering menyerang, cara mengatasinya baik secara alami maupun kimia, hingga langkah-langkah pencegahan supaya tanaman tetap sehat dan subur. Jadi, buat kalian yang punya kebun di rumah atau lahan pertanian, jangan lupa untuk menerapkan cara-cara tadi ya. Jangan sampai hasil panen kita rusak gara-gara hama kecil yang merugikan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini supaya semakin banyak orang tahu cara menjaga tanaman dari hama yang merusak. Sampai jumpa di episode Serba Tahu berikutnya.